Baik, selamat pagi anak-anak. Salve, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi yang indah ini, saya sangat mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum kita memulai dengan proses pembelajaran, terlebih dahulu Pak akan memperkenalkan diri Pak. Seperti pepatah mengatakan bahwa kalau tak dikenal maka tak disayang. Begitu, perkenalkan, nama Pak Asterius David Meke, biasa disapa dengan Pak Aster. Baik anak-anak, tidak memperpanjang kata, kita langsung saja pada materinya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dan yang kedua, siswa dapat memahami dan menjelaskan pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Termasuk pada sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada bulan Juli tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya, ditandai dengan jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan Amerika. Banyak cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpati, khususnya kepada bangsa Indonesia, guna mempertahankan pengaruh Jepang di antara penduduk negeri-negeri yang didudukinya. Salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Dan Jepang juga meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI dengan bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai. Jenderal Kumakichi Harada, komandan pasukan Jepang untuk Jawa, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI, dan pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Nah, pembentukan BPUPKI dalam upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chuosangi-in, Pejambon, Jakarta, yang sekarang dikenal dengan Gedung Departemen Luar Negeri. Dan ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat yang diangkat oleh Jepang. Wakilnya adalah Ichi Bangase dari Jepang dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 62 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sebagai ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat menyatakan dalam
persidangan tersebut perlu adanya dasar negara, dan beberapa anggota sidang juga menyampaikan tentang perumusan dasar negara. Dan tokoh-tokoh tersebut yang menyampaikan perumusan dasar negara pada sidang pertama adalah yang pertama Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan menurut Muhammad Yamin, dalam pidatonya terdiri dari 5 unsur dasar, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Dan selanjutnya beliau juga menyampaikan usulan secara tertulis dalam sidang tersebut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut Supomo, terdiri juga dari 5 unsur dasar. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, keadilan rakyat. Dan yang kelima, musyawarah. Dan juga menurut Insinyur Soekarno juga terdiri dari 5 unsur landasan dasar. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sidang BPU PKI pertama juga dibentuknya Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang Pak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya nanti anak-anak bisa melihat pada slide PowerPoint dan juga pada buku pegangan Anda. Dan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menggunakan Google Meet untuk membahas apa yang Anda belum tahu atau belum paham ataupun yang masih ada kekurangannya di materi kali ini. Oleh sebab itu saja yang Pak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.